Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan saya dan saudara, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu pegang kendali kehidupan saya dan setiap kita yang percaya kepada Dia. Mari saudara yang terkasih, kita kembali dalam sore yang indah ini, 17 Mei 2020. Kita kembali dalam program Kasih Kristus. Kita satukan hati, satukan iman. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, sebab Dia Raja yang senantiasa memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Dia sanggup. Salam Pak Siswo, Tuhan memberkati. Salam Cican, Tuhan memberkati. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Haleluya. Sanggup. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita perkatakan bahwa Dia Allah yang sanggup, Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Hidupku Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Salam Natalia. Salam Jenny, Tuhan memberkati. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Haleluya. Memulihkan hidupku. Dia sanggup, sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Kami percaya Engkau pribadi yang sanggup. Haleluya. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Shalom Noel, Tuhan memberkati. Yesus Allahku, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan.
sanggup memulihkan. Haleluya. Salam Dokter Eri, Tuhan memberkati. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Haleluya. Kau yang sanggup. Haleluya. Kau Allah yang sanggup, pribadi yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Memulihkan hidupku. Haleluya. Perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Salam Buram Dona, Tuhan memberkati. Haleluya. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang sanggup, Kau pribadi yang sanggup. Bapa yang baik, kami rindu Kau mengurapi setiap kami. Kami yang ada di tempat ini juga yang streaming. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, karena Kau pribadi yang sanggup. Kami mau menyembah Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara dan saya, kita katakan amin. Kita mau bersatu hati dalam nama Yesus Kristus. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, sebab Dia Allah, Dia Raja yang layak menerima pengagungan. Amin. Haleluya. Ditinggikan, ditinggikan. Haleluya. Dipermuliakan. Haleluya.
Haleluya, Kau yang layak ditinggikan. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, besar kasih setia
kuasa-Mu atas setiap kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Inilah ungkapan terima kasih kami Tuhan. Pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, kiranya memberkati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Karena kami gak bisa balas kebaikan dan cinta-Mu. Kami gak bisa membalas dengan apapun juga selain kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang akan menolong kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, memulihkan gambar diri kami. Terpuji-pujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Urapi saudari kami yang streaming sore ini, juga kami tim PDH yang ada. Kami gak bisa lakukan apapun juga tanpa pengurapan-Mu. Roh Kudus, Engkau Raja. Ini waktu-Mu, ini pesta-Mu. Engkau bebas leluasa bekerja atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan dirimu, haleluya. Langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Lebih lagi katakan tinggikan dirimu, langit, langit dan bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi glory, haleluya.
Kita rindu senantiasa meninggikan nama Tuhan, nama di atas segala nama-nama yang berkuasa, nama yang akan membalikkan keadaan saya dan saudara. Saudara, mari kita buka di dalam Ayub pasal 40 dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ayub yang ke-40 dari ayat 11, saudara, sampai ayat yang ke-13. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Amin. Siapa yang bisa menundukkan orang yang congkak? Yang bisa menundukkan orang yang congkak, orang yang memiliki kerendahan, orang yang memiliki kerendahan hati. Ini saudara, firman ini Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayub menyadari, saudara. Mari kita kembali membaca di ayat yang ke-12. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Ayat 6, 7, 8. Enggak, ayat 40, ayat 11, 12. Yang 11 perhatikanlah tenaga di pinggir. Enggak, ini yang 12. Betul, ayat 40. Yang di dalam kurung angkanya, Bu. Ayat. Yang di dalam kurung. Ini yang benar yang di dalam kurung. Sesuai Alkitab. Ayat 40. Ayat Ya. 6, Oh. 7, 8. Oh ya, maaf saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 40, ayat 6. Maaf saudara. Hah? Iya, salah saya. Maaf. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Bu Ana sudah mengingatkan saya ya. Puji Tuhan. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Ayat yang ke-6. Ayub 40 ayat yang ke-6. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Ayat yang ke-7. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-8. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui pribadi Ayub, amat-amatilah saudara dan saya setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Berapa banyak orang yang jatuh karena congkak, karena sombong, karena arogan. Kejatuhan demi kejatuhan terjadi setelah kita Roh Kudus mensurvei saudara melalui pelayanan kita. Ternyata mereka dikarenakan kesombongan. Kesombongan dosa, kesombongan ini sama dengan pembunuhan saudara. Orang yang sombong sama dengan membunuh. Kesombongan itu mengerikan saudara. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan pada sore yang indah ini di ayat yang ke-6. Supaya apa? Orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Disuruh mengamati setiap orang yang congkak. Melalui apa? Buah-buah Roh Kudus di dalam kita. Karya Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Berapa banyak saudara yang dikasih Tuhan, dan ayat 7. Orang yang congkak, tundukkanlah dia. Siapa? Kita anak-anak Tuhan yang sanggup menundukkan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan, orang yang selalu berkata kalau bukan gue nggak bisa, kalau bukan gue nggak akan pernah selamat,
Kalau bukan karena gue, dia nggak sembuh. Saudara, sekali lagi, 2-3 hari ini ya, kita menyampaikan tentang kerendahan hati. Semua yang saya dan saudara bisa buat, bisa lakukan, bisa kerjakan pelayanan live sampai tanggal 17 Mei 2020 sampai hari ini ada dikarenakan kasih kuasa Yesus Kristus. Semua karena pengaturan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak ada sedikit pun kami bisa lakukan apapun. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Yesus Kristus memberi teladan saya dan saudara untuk rendah hati. Jangan sampai kita biarkan roh sombong, roh congkak itu beranak pinak, saudara. Kalau orang Medan berkata berakar ya saudara, orang Jawa bilang berakar. Jangan sampai biarkan kesombongan itu berakar. Jangan sampai buat roh keegoisan, kesombongan, kecongkaan berakar. Katakan seperti yang Daniel katakan, saudara. Sekali-kali saya nggak bisa. Tapi bukankah ada Allah yang akan menafsirkan mimpi? Kita nggak bisa lakukan apapun tanpa kuasa Tuhan, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Jehovah. Haleluya. Mari kita terus belajar, saudara. Biar kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tinggi. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Dia tahu mana sombong, apa yang dikatakan. Mungkin ngomong, saudara, mungkin berbicara, saya ini rendah hati, saya ini nggak sombong. Tapi Tuhan tahu, dia mengamati, saudara. Dia mengenal orang yang sombong dari jauh, diamati, dilihatnya. Allah tahu mana yang sombong, mana yang tidak, mana yang sungguh-sungguh. Saudara, kemarin saya sampaikan kalau kita sungguh-sungguh melayani di dalam Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, menutup muka dan menutup kaki kita, yang artinya saudara memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan kalau sesudah melayani seperti firman Tuhan, Yesus selalu mengatakan jangan sampaikan kepada siapapun, jangan katakan kepada siapapun. Itu loh, biar dunia tahu dari cara Tuhan sendiri, dari cara Roh Kudus. Jangan disampaikan, biarkan dunia tahu dengan cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Selaksa cara Tuhan, lebih daripada itu, saudara. Dia Allah yang mengetahui. Dia mengenal orang yang sombong dari jauh. Dia mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara dan saya, gak ada gunanya kesombongan kita pelihara sampai berakar. Akibatnya kematian kekal. Kita dan saudara tidak akan mengecap yang baik, tapi selalu mengalami duka cita sepanjang hidup kita, saudara. Hidup di dalam duka cita mana enak toh, saudara. Orang yang sombong di dalam menghadapi pencemooh, ia tidak mencemooh. Orang yang sombong selalu penuh dengan belas kasihan. Mari kita buka di dalam Mazmur 3, betul, ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Amin. Dikasihaninya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ini Tuhan Yesus, maka ia mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saudara, orang rendah hati itu dikasihani Tuhan, di backup, ditolong.
diberkati. Amsal 3, maaf saudara. Amsal 3 ayat 34. Saudara dan saya, orang yang rendah hati dikasihani Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pribadi yang rendah hati. Firman Tuhan mengatakan orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Dikasihani Tuhan. Enak saudara dikasihani Tuhan. Seperti pribadi di dalam tokoh Alkitab yang sudah kita bahas. Pribadi Yohanes kemarin yang sudah kita bahas. Bagaimana dia mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun kami nggak layak. Yohanes hanya dipakai membuka jalan bagi Mesias, tapi dia bukan Mesias. Yohanes hanya dipakai membuka jalan bagi Tuhan Yesus sang Mesias, tapi dia mengatakan aku bukan Mesias. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Demikian juga Daud, saudara. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel, maka Daud diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tapi saudara, semua kita sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi selama Saul masih hidup, Daud tidak bisa langsung menjadi raja, saudara. Daud tidak bisa merasakan empuknya kursi kerajaan. Sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja Israel, sebab Saul belum mau turun tahta. Sekalipun ia telah ditolak Tuhan sebagai raja umatnya Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kerendahan Daud ini adalah gambaran pribadi yang dikenan Tuhan. Daud sudah diurapi menjadi raja. Sebelum Saul mati, dia nggak bisa menduduki tahta, kursi kerajaan itu nggak bisa. Sebaliknya Daud menjadi hamba Saul. Wong raja kok mau jadi hamba? Kalau bukan kerendahan hati, memiliki roh kerendahan, nggak mungkin. Di sini saudara, beberapa kita melayani, saya selalu sampaikan, jangan katakan titel derajat dulu. Mari kita menyembah Tuhan. Karena di dalam menyembah Tuhan gak tanya titelmu apa. Tapi Tuhan ingin hati saya dan hati saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan beberapa kali kita melayani seseorang yang punya titel, punya gelar. Saudara, beberapa di antaranya doktor, profesor. Saya katakan, saat beliau mengalami badai di dalam hidup yang Tuhan izinkan, saya hanya mengatakan satu hal, rendahkan diri serendah mungkin di hadapan Tuhan. Yang artinya, mari kita datang dengan Dia. Dengan segenap hati kita menyembah. Tuhan membalikkan keadaan. Bahkan kemarin beliau menyaksikan berkata seperti ini. Saya malah mengalami kelimpahan 2 kali lipat, Bu, dari yang dulu. Saya mengalami kelimpahan 2 kali lipat, Bu, dari yang dulu. Tadi kita buat janji, saudara. Saya yang membatalkan. Saya katakan nanti hari Senin sekalian kita doa. Kita kumpulkan hati-hati yang rindu teman-teman itu. Profesor ini mengakui 2 kali lipat, Bu, dari yang dulu. 2014 kejadian itu, saudara. Kalau saya katakan semua akan tahu, tidak boleh. Karena ini menyangkut pribadi seorang hamba Tuhan. Dulunya hamba Tuhan. Diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak macam Tuhan buat supaya saya dan saudara datang dengan rendah hati. Banyak macam. Tanpa proses itu gak mungkin
saudariku yang terkasih ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ternyata masalah itu baik buat saya dan saudara. Saat diikat api Sadrak, Mesak, Abednego, ikatan itu baik, masalah itu baik, persoalan itu baik, proses itu baik. Di dalam api, Tuhan melepaskan ikatan ketiga pribadi ini. Api berbicara tentang proses badai hidup. Demikian saya dan saudara. Tanpa masalah, saya dan saudara tidak akan pernah merendahkan hati. Rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Kelihatan saudara, saya mau sampaikan. Kalau hamba yang benar-benar, yang sungguh-sungguh memperjuangkan, memelihara dan berjuang untuk selalu rendah hati, rendah diri di hadapan, dia akan dipakai selama-lamanya. Tidak ada kata jedanya, nggak ada saudara. Selama-lamanya akan dipakai Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Gampang saudara. Untuk diingat itu teramat sangat mudah. Yang sungguh-sungguh sama yang tidak sungguh-sungguh. Tidak akan pernah nganggur, artinya karena Tuhan membutuhkan pelayan-pelayan yang seperti ini, yang tenanan, yang sungguh-sungguh, sing rendah hati dan rendah diri. Makanya saya pesan sama anak-anak rohani saya, termasuk Mas Bagas ini, bapaknya yang Pak Dwi yang ikut streaming setia beserta ibunda istrinya Bu Dwi. Saya selalu sampaikan rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan persiapkan engkau nak menjadi kepala dan bukan ekor loh. Harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Sekalipun belum melihat tanda-tanda ke situ. Tidak penting saudara. Percaya saja. Waktu Tuhan bernubuat atas saya, Ria kamu akan jadi pelayan di Semarang. Di Semarang berapa tahun saudara. Malah dianiaya sana sini. Ini Bu Ana tahu, termasuk beliau ini dulu menganiaya saya ya Bu. Saya dianiaya saudara. Shalom Bu Ana. Benar ini saudara, nggak guyonan ini. Oh dianiaya ke sana ke sini. Kalau saya bilang Tuhan, lah kok malah dianiaya? Aniaya itu baik. Kalau nggak dianiaya, engkau nggak rendah hati, nggak rendah diri. Kurang ajar nanti engkau. Tuh, saudara yang dikasih Tuhan, saat Tuhan berfirman, percaya saja, rendahkan diri, rendahkan hati. Jangan lihat sesuatu kanan kirimu bunyi-bunyian, gak penting. Saya bersyukur. Tim PDA, WBI, Hosana, dipercaya Tuhan melayani jiwa-jiwa yang memiliki gelar kedudukan tapi mau rendah hati, rendah diri. Termasuk para pemerintahan yang ada di kota Semarang, haleluya. Semuanya memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa. Sampai Ria itu saudara, seperti Natal tahun lalu, 2019. Saat saya tuh tengah malam bersama Pak Siswa, ini ada Pak Siswa bersama kita. Menyampaikan surat lawang besok Natal kok ngundangi hari Minggu ya Pak Sis. Natalnya hari Senin tanggal 23. Wah kurang ajar tenan, sampai Bapak walinya ketawa. Iki nek rak Mbak Ria ra ono iki. Apa saking sibuke, apa saking apa iki? Saya bilang saking kesete Pak. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kasih yang berkesinambungan. Loh tanggal 23 Natalnya, tanggal 22 Minggu baru dikasihkan suratnya, kurang ajar ini Ria. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ada kata mendadak, kita harus siap siaga senantiasa. Saya bilang kalau memang hambanya Allah harus siap siaga toh Pak? Ya siap siaga. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan katakan kok mendadak, enggak ada mendadak. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, gak ada kata mendadak. Selalu siap siaga setiap saat 24 jam. Berjaga-jaga senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud diurapi menjadi raja.
tapi nggak bisa langsung duduk di kursi raja karena Saul belum mau, saudara. Terus sebaliknya Daud menjadi hamba Saul di istana. Ia bermain kecapi setiap kali roh jahat mengganggu Saul. Roh jahat setiap kali hinggap atas Saul, Daud memainkan kecapi. Sebab sejak roh Allah undur dari Saul, saudara, roh jahat menghinggapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan roh jahat itu keluar dari Saul setiap kali Daud bermain kecapi. Yang kemarin sudah kita bahas ada di dalam 1 Samuel 16 dari ayat 14 sampai 23. Saudara bisa membayangkan kerendahan hati Daud. Salam. Bu Ade, Tuhan memberkati. Haleluya. Kerendahan hati Daud luar biasa. Daud sangat luar biasa memiliki kerendahan hati. Sehingga dia menjadi raja dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya ada dua pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud dan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pribadi yang berkenan. Rendah hati itu enak. Akan terus menerima kemuliaan Tuhan. Diurapi Tuhan senantiasa. Saudara selalu diberi ide-ide yang terbaru yang dari Tuhan, hikmatnya itu loh saudara. Selalu diberi yang terbaik yang dari Tuhan, hikmat Roh Kudus. Instruksi dari tempat Maha Tinggi turun di dalam kita. Selalu ada cara Tuhan untuk terus membackup, menudungi, menolong saya dan saudara. Tuhan gak tinggal diam. Kerendahan hati membuahkan buah yang manis. Saudara, Daud raja yang diurapi tapi mau jadi pelayan, saudara. Dari raja yang telah dilengserkan, yang dikalahkannya, Saul. Pribadi yang hidup demikian yang Tuhan mau. Saya mau katakan, saya tim PDH, saya khotbah sama Mas Bagas yang gitar, Bu Ana yang nyanyi, dan semua Pases, Jenny, semua yang ada di sini nyanyi. Sama upaya, jangan dikatakan upaya lebih banyak yang khotbah, enggak. Sama saudara. Yang nyapu sama yang khotbah sama upahnya. Justru yang khotbah punya tanggung jawab lebih besar. Kan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan. Yang artinya dia harus menjadi pelaku firman. Dituntut untuk konsekuen. Seperti pribadi yang kita tadi sudah nyanyikan pujiannya, dia Allah yang sanggup. Dia sanggup, demikian kita harus sanggup melakukan firman seperti yang kita sampaikan. Rendah hati ya rendah hati, ndak apa-apa mau dicemooh wis biarin. Ndak kelong saudara. Biarin, mau dikata-katai ya biarin, ndak apa-apa. Wong Ria pernah khotbah. Saudara, ini khotbah dibilang setan aja ndak apa-apa kok saudara. Kalau dibilang Ria pese elek ireng ya memang saudara. Tapi kalau dibilang setan itu, waduh. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih engkau baik. Saudara yang dikasih Tuhan kalau ndak begitu ndak kuat, ndak rendah hati. Terus saya bilang, Bapak Gembala, saya ke belakang dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong dijawab dulu ya Pak, saya tak ke belakang. Saya di belakang itu ngelosor saudara. Ada Bu Ana ini. Ngelosor, joget untuk Tuhan ngangkat tangan. Tuhan engkau baik, engkau baik. Urapan sama tidak itu diketahui saudara. Kita bisa merasakan, mari piliki keintiman biar saudara bisa tahu mana urapan, mana bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tim PDA itu sudah tahu. Tadi Bu Ana bersaksi sedikit, sekalipun belum sempat ngomong semua tak penggal saudara.
Saya ini kalau sudah apa kadang ya ndak sopan juga. Saya tapi mudeng yang dimaksudkan. Sudah mulai pada mudeng mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang membangun iman, mana yang mau menjatuhkan, menghancurkan, mana yang tidak memberi kemuliaan, mana yang memberi kemuliaan. Sudah pada mudeng saya mengucap syukur. Termasuk semua yang streaming ini, saya bersyukur. Padahal firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita lebih dari 2 dan 3. Banyak saudara. Semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Seperti kemarin ada pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani, ibunda mamanya daripada Mbak Natalia. Saudara mengatakan seperti ini. Beliau tinggal di Jatingaleh. Beliau berkata seperti ini, Mbak, apa artinya mencuri kemuliaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang luar biasa, berbobot. Saya sudah jawab, saya katakan. Contohnya kalau semisalkan Ria melayani, mendoakan orang itu mengalami kesembuhan. Terus Ria berkata, itu semua karena saya yang melayani. Jadi sembuh, itu namanya mencuri kemuliaan, Bu. Iya Mbak, terima kasih. Saya katakan Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, simple. Mencuri dan tidak itu ketahuan. Wong Tuhan itu tadi berkata kok. Dia melihat dari tempat maha tinggi, dari atas, dari jauh. Dia melihat orang yang sombong, orang yang congkak. Dia tahu semuanya, mana sombong, mana enggak. Sekedar hanya ngomong doang atau enggak, dia tahu, saudara. Jadi saudara bayangkan, seorang raja yang sudah diurapi dan mengalahkan raja yang sudah dilengserkannya, yaitu Saul. Dia mau jadi pelayani. Nerak kerendahan hati enggak mungkin. Enak saudara, di mana-mana kita jadi pelayan. Jadi tugas kita bukan berkhotbah. Tugas kita itu jadi pelayan. Mempraktekkan yang dikhotbahkan, yang sudah disampaikan, dipraktekkan. Jadi pelayan di mana-mana saudara. Di mana-mana kita pelayanan, makanya saya bilang, kita pelayanan di mana-mana saya ajari. Kerja kita bukan cuman bernyanyi, bukan menyampaikan khotbah, tapi kita seluruhnya. Kita harus peka, nyapu, ngepel, nyuci piring. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau, kerendahan hati. Daud raja mau jadi pelayan, no. Apa no pelayan kerjane nguteki kuku? Gak ada ya saudara. Apa no pelayan misalnya Daud facial, waduh, apa ya, nek laki-laki itu apa? Misalnya jadi pelayan, Daud sedang itu spa, ya ndak tuh saudara. Pelayan bagiannya apa saudara? Buat minum, nyapu, motongi kebon yang punya kebon. Pelayan, Daud jadi pelayan. Dari raja yang sudah dilengserkan, luar biasa Daud. Tetapi Daud tidak pernah protes mbek Tuhan. Dia tidak langsung duduk menjadi raja di tahta kerajaan Israel. Dengan rendah hati ia menjalani sebagai bawahan Saul hidupnya, saudara. Orang yang sebenarnya telah digantikan posisinya. Daud dengan kerendahan hati, Daud juga terlihat dari sikapnya. Rendah hati itu dilihat dari sikapnya. Dibuat-buat sama ndak tuh kelihatan. Luas kalau orang rendah hati itu. Orang Jawa berkata luas. Dalam segala hal luas. Tidak dibuat-buat. Selalu luas dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daud ini dibuat-buat saudara, dia tidak menjadi pribadi yang dikenan Tuhan, gak akan diurapi Roh Kudus. Dia punya banyak kesempatan waktu itu untuk membalas Saul saat dikerja-kerja, tapi dia gak lakukan. Rendah hati, dia tahu diri saudara. Daud tetap menghargai dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud menghormati. Saudara, sekalipun Saul sudah ditolak Tuhan, tetap dihormati. Demikian yang mengatakan Ria itu apa? Setan, saudara. Saya tetap menghormati. Karena dia orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan, pengurus, majelis, atau apa di gereja.
tetap ikut apa yang difirmankannya. Saya panuti, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saya berkata, Tuhan, kiranya kemurahan-Mu turun atas gereja-Mu. Kiranya kasih-Mu turun atas gereja-Mu. Itu yang ada di mulut saya. Dan air mata yang mengalir begitu deras. Karena apa? Tuhan, Engkau baik. Hari ini Kau menyatakan kuasa-Mu. Setiap hari hanya itu yang ada di mulut saya. Tuhan, Engkau baik. Hari ini Kau menyatakan pertolongan, kasih kuasa, dan cinta-Mu yang begitu besar atas kami. Dipeliharanya kami, dipeliharanya kami, dipeliharanya saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar dari pribadi yang memiliki kerendahan hati seperti Daud. Sekalipun dia dikutuki, Daud dikutuki oleh Simei, bahkan melemparinya dengan batu dan mengatainya secara kasar. Daud tidak menghiraukannya. Mungkin kalau saudara belum dikatai, hanya dikatai, ini dilempari batu dengan kasar, mesti kan loro kabeh ya saudara. Mungkin saudara sudah memaki-maki, membalas. Saudara, mungkin kita ria nggak bisa seperti ini. Pasti membalas. Tapi saya terus tekankan firman ini. Saya rindu, saya terapkan di dalam hidup saya, mindset saya. Firman jadi daging. Firman jadi daging dalam kehidupan saya. Hari lepas hari firman itu yang menguasai hidup saya. Firman menguasai, firman menguasai. Tim PDA dikuasai firman Tuhan. Saudara, jadilah seperti yang Dia mau dalam hidup saya dan saudara. Mari kita tetap rendah hati. Kita percaya di dalam kerendahan hati, Roh Allah akan terus bekerja mengerjakan yang terbaik atas hidup saya dan saudara. Tidak usah dipersoalkan apa kata bunyi-bunyian di sekitarmu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap rendah hati. Kita percaya di dalam kerendahan hati nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita akan mengalami janji-janjinya, kita akan mengalami kasih-Nya, kita akan mengalami kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daniel rendah hati, firman-Nya mengatakan di dalam Daniel 4 ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Saudara, mari biarlah di sekitar saudara meninggikan, memuliakan seperti Nebukadnezar saat melihat Daniel. Dia bisa memuliakan Allah yang disembah Daniel. Allah yang sama yang sore hari ini kita sembah. Dari mana? Dari perbuatan saya dan saudara. Tuhan memberkati, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang luar biasa. Kau akan meninggikan setiap kami yang merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap saudari kami yang streaming pada sore yang indah ini. Saudara dan saudari kami, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Buat kami Tuhan, untuk terus memiliki kerendahan hati dan buat kami untuk memiliki roh yang lemah lembut itu dalam hidup kami. Supaya kami beroleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat satu pujian, tinggikan nama-Mu. Tinggikan diri-Mu.
mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mari saudara dan saya, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang meninggikan saudara dan saya. Haleluya. Promosi datang daripadamu Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu. Glory, haleluya. Tuhan, kasih bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita akan hadir nanti saudara di season kedua di pukul 20.00. Mari kita bersama tetap bergabung setia. Kita percaya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom.